Ap- apa? Karena labnya lagi dipakai buat susulan ya, susulan. Kapan buka labnya? Nah itu nggak tahu soalnya kan harus selesai dulu susulan yang PTS kemarin, sumatif kemarin. Terus udah gitu harus berbagi juga sama kelas jadwal kelas 9, kelas 8, kelas 7. Itu yang baru yang IPA. Belum nanti harus berbagi lagi sama pelajaran TIK kelas 7, 8, 9. Jadi kita belum tahu kapan. Mudah-mudahan bisa cepet ya. Ya, kalau sekarang kita belajar di kelas dulu ya. Pertanyaan sederhana itu kerap kali terdengar setiap saya mengajar IPA. Seringkali saya hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Nanti kalau labnya sedang kosong ya." Halo semua, perkenalkan saya Fahda, guru IPA di SMP Negeri 7 Bogor, dan inilah ceritaku. Sebagai guru IPA, saya memahami bahwa esensi pembelajaran sains tidak hanya pada konsep dan rumus, melainkan juga pada pengalaman ilmiah langsung, di antaranya mengamati, mencoba, dan menemukan. Sayangnya, di sekolah saya, laboratorium IPA tidak selalu bisa digunakan secara maksimal, karena harus bergantian dengan laboratorium komputer. Situasi ini bukan sekadar keterbatasan fasilitas, tetapi menjadi tantangan pedagogis. Bagaimana murid bisa belajar sains secara bermakna tanpa harus selalu berada di laboratorium fisik? Pertanyaan itulah yang menjadi awal perjalanan saya dalam menciptakan transformasi pembelajaran IPA dengan menghadirkan lab virtual di kelas. Inovasi ini bukan lahir karena kemudahan, tetapi justru karena keterbatasan. Ia tumbuh dari keresahan, sekaligus dari semangat untuk tetap memberi ruang bagi rasa ingin tahu murid, bahkan di tengah segala kekurangan sarana yang ada. Saya telah mengajar selama 3 tahun di SMP Negeri 7 Bogor. Sekolah kami terletak di kawasan padat penduduk dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak. Kami hanya memiliki satu laboratorium IPA yang digunakan bersama oleh 3 jenjang kelas. Ironisnya, ruangan itu juga harus bergantian fungsi menjadi laboratorium komputer setiap kali ada ujian berbasis komputer atau kegiatan digital sekolah. Kondisi geografis sekolah kami tidak terlalu sulit dijangkau, namun keterbatasan sarana dan jumlah peserta didik yang besar membuat pelaksanaan praktikum sering tertunda. Dalam seminggu, hanya 2 kelas yang bisa mengakses laboratorium, sementara kelas lainnya harus menunggu giliran minggu berikutnya. Saya pernah mengalami dalam 1 semester penuh, di mana praktikum hanya dilakukan 2 kali. Bagi mata pelajaran IPA, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Tanpa kegiatan eksperimen, murid cenderung menganggap IPA sebagai pelajaran hafalan, bukan pelajaran eksplorasi. Secara pribadi, saya sempat merasa frustasi. Saya ingin murid saya mengalami kegembiraan ketika melihat fenomena sains, seperti gaya dorong air, hukum Archimedes, atau perubahan energi. Namun, bagaimana mungkin semua itu bisa mereka alami tanpa laboratorium? Di sisi lain, sebagai guru, saya juga dihadapkan pada beban psikis, karena merasa belum memberikan pengalaman belajar terbaik. Apalagi ketika melihat minat belajar murid menurun. Inilah titik di mana saya menyadari bahwa transformasi harus dimulai dari cara berpikir guru itu sendiri. Ruang yang menjadi saksi keterbatasan kami. 1 laboratorium, 3 jenjang, puluhan kelas. Bagaimana jika sains tidak harus menunggu ruang ini untuk bisa dipelajari? Oke. Sekarang kita lihat contoh masa jenis menggunakan namanya pet. Karena kita lagi nggak bisa pakai lab. Labnya hari ini sedang digunakan untuk
lab virtual. Ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Lanjut. Oke. Ini ceritanya satu wadah. Di dalam satu wadah ini ada air. Ini adalah airnya. Masa ukurannya ada 100,53 liter. Oke. Yang ini adalah benda yang mau kita lihat, amati. Lihatnya tahunya dari mana benda itu, dari yang ini. Ini jenisnya styrofoam, berarti benda ini ya, styrofoam. Masa jenisnya dilihat dari mana? Dari ini. Berarti masa jenis styrofoam itu 0,1 kg per liter. Kayunya. Sekarang kita lihat di mana letaknya, di atas ya, mendekati permukaan air. Ada yang mau coba? Mau. Satu, dua, coba dulu ya. Nah, saya mau coba dulu nanti. Abi. Nanti enggak ya? Sekarang kita ganti senyum. Hah? Air. Berenang. Siapa air? Itu mau berenang. Oke, Ucup. Nih, pesennya Cup. Apa ini? Ini kan tadi kan kita pakai kayu. Sekarang kita coba ganti nih. Pilihannya ada pakai styrofoam, ada kayu, ada es, ada PVC, ada batu bata, ada aluminium, ada sama. Berarti kamu yang bikin. Ini mah habis. Aluminium. Mau yang lebih ringan apa yang lebih berat? Coba tuh kami dibangun sama kamu. Wah, gimana yang apa yang terjadi? Lihat, masa jenisnya berapa? 0,75. Masa jenis apa itu? Styrofoam. Styrofoam. Nilainya 0,75. 7,5 kilogram per liter. Air tadi berapa? Air berapa? Satu. Berarti roh air sama roh styrofoam lebih besar mana? Air. Roh air lebih besar dibanding roh Styrofoam. styrofoam. Maka bendanya Melayang. melayang nggak di situ? Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Dengan laboratorium virtual, kami membuktikan bahwa belajar sains bisa terjadi di mana saja, bahkan di ruang kelas. Saya Fahda, inilah ceritaku.